Halo semua, sekarang kita lanjut untuk aplikasi yang sudah kita buat. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk pembuatan fitur dari update profilnya atau ganti foto profilnya langsung ya di sini. Jadi pada saat kita klik, dia akan membuka galeri dari device kita, kemudian kita bisa pilih gambar yang kita inginkan di dalam device kita atau device mobile kita di sini. Nah, jadi di sini yang kita perlu install, jadi ada hal yang perlu kita tambahkan yaitu image dari Expo, image speaker, yaitu library untuk pengambilan gambar di dalam library kita atau dalam galeri kita langsung. Nah, jadi kita perlu install yang ini. Ini sudah ada npm install. Bisa copy. Kemudian kita matikan dulu untuk terminalnya. Kita bisa Ctrl C. Kemudian usahakan sudah masuk ke dalam aplikasinya, yaitu mobilenya. Di sini aplikasi mobil saya namanya Just Chatting. Kita paste ke sini, enter. Nah, kemudian nanti di sini di app JSON-nya itu perlu tambahkan plugins. Kita bisa copy juga. Ini sudah selesai, kita masuk ke app.json di mobile kita. Nah, ini app.json. Kita tambahkan plugins ya, kita simpan saja setelah webnya ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan ulang untuk aplikasinya. Di sini kita jalankan npm start. Kemudian saya jalankan via Android. Oke, reload. Di sini sudah aman untuk Android-nya. Kemudian kita akan buat untuk fungsinya. Pada saat kita klik tombol gambarnya ini, kita akan lakukan update dari gambarnya secara real time. Berarti di sini kita coba masuk ke profile screen sekarang. Sini kita buka profile screen-nya. Kemudian yang perlu kita buat dulu yaitu fungsinya. Fungsi dari update gambarnya ini. Pertama kita buat dulu untuk state-nya. Jadi kita buat set untuk loading-nya dulu. Di sini kita bisa buat di bagian sini. Const sama dengan use state. Yang mana untuk nilai default-nya kita buat dia tidak jalan dulu atau bernilai false untuk loadingnya. Nah, kemudian di loadingnya ini kita buat untuk state-nya loading sama untuk ubah nilainya set loading. Selanjutnya kita akan buat untuk fungsi. Nah, di sini kemarin kita sudah buat untuk fungsi handle logout. Sekarang di bawah sini kita buat fungsi yaitu pick and update avatar. Yang mana di sini dia perlu berupa asinkronus. Kita harus async await untuk mengatasi asinkronusnya. Kemudian pertama kita buat dulu untuk pilih gambarnya. Nah, di sini kita bisa gunakan let, kemudian result. Kita wait. Nah, kita jalankan fungsi image speaker-nya, yaitu fungsi yang kita sudah install tadi. Nah, ini kayaknya kita perlu import manual. Kita cek dokumentasi. Nah, jadi di sini kita perlu import yang ini. Nah, nanti di dalam result-nya kita bisa cek media tipenya apa yang kita ingin upload, apakah itu gambar atau video. Kemudian allow editing kalau kita ingin buat dia teredit dulu. Kemudian aspeknya dan kualitinya. Nah, mungkin di sini nanti cukup kita atur quality sama media types-nya saja. Untuk load image library asingnya. Ini kita copy importnya. Kita coba import di sini. Nah, kemudian await. Di sini image speaker. Kemudian kita jalankan launch image library asing. Membuka library-nya. Yang mana kita bisa masukkan option media type-nya yaitu berupa gambar image. Kemudian untuk quality-nya sini mungkin saya masukkan saja 1.
Nah, ini untuk pemilihan gambarnya nanti. Kita coba testing dulu. Kita coba buat di bagian yang ini. Yang ini ya. Nah, berarti di sini kita coba buat touchable-nya. Touchable opacity. Buka, kemudian kita tutup di ujung. Berarti di sini. Dan kita buat dia on press. On press. Update and avatar. Pick and update avatar. Di sini kita panggil fungsi yang kita buat di atas yang ini. Pick and update avatar. Di sini kita bisa log isi dari result kita ini apa. Kita bisa lakukan console log, yaitu result. Nah, kita coba dulu, kita cek di terminal kita juga. Kita klik. Nah, ini bakal ngebuka galeri kita. Di sini saya klik foto saya. Nah, di sini kita akan dapat nilai yaitu berupa aset. Nah, asetnya ini berupa objek. Jadi kita bisa gunakan destructuring untuk visualnya. Yang mana di sini kita bisa ambil untuk aset-asetnya nanti, yaitu untuk URI-nya yang ini, yaitu alamat dari file kita. Kemudian kita bisa ambil juga untuk main types-nya, yaitu tipe datanya apa. Dan kita bisa ambil juga untuk namanya, yaitu berdasarkan file name yang ini. Oke, kita coba. Nah, di sini soalnya kita bisa ambil aset. Nah, kemudian selanjutnya kita buat kalau dia tidak jadi, if aset, atau mungkin jangan aset deh, kita buat visual aja. Visual. Jadi jika visualnya itu cancel atau tidak jadi, maka kita return kosong atau tidak ada. Return nilai kosong. Kemudian kita perlu ambil untuk asetnya tadi. Nah, asetnya kan nilainya kalau kita cek, nah dia berupa array object. Nah, yang kita perlu ambil itu array object index kernel untuk ambil data yang ada di sini. Nah, berarti kita bisa buat variabel untuk nampung nilainya. Sini const pick image sama dengan result titik aset index kernel. Nah, kemudian kita lakukan untuk uploadnya. Nah, sekarang ini upload ke endpoint DB atau backendnya langsung. Nah, untuk uploadnya sendiri kita buat dulu untuk set loadingnya. Kita buat through. Jadi loadingnya jalan nanti. Kemudian const. Di sini kita buat form data. Nah, ini kenapa kita perlu buatnya form data, karena untuk image ini itu masuk ke form data, karena di backendnya kita gunakannya Multer untuk ambil avatarnya. Sini no form data. Kemudian form data titik append. Kita masukkan nilainya yang mana name-nya. Nah, ini kita cek dulu di controller. Name pada saat uploadnya itu apa. Request body-nya. Di bagian atas. Nah, yang ini. Nah, request file kita itu namanya avatar. Oke, berarti kita ambil berdasarkan file bernama avatar di sini. Untuk ambil nilai dari gambarnya. Nah, berarti di sini avatar dan koma. Nah, kemudian di sini kita bisa buat option. Kita masukkan URI-nya. Pick image. Kita ambil di sini untuk URI-nya, yaitu alamat file kita. Kemudian type-nya. Nah, type-nya ini kita ambil dari mem type. Di sini pick image titik main type. Dan untuk name-nya kita ambil dari pick
image titik name file name. Nah, selanjutnya sini ada error, kita ubah dia jadi any supaya errornya hilang. Kemudian kita akan coba jalankan endpointnya. Nah, untuk endpointnya sendiri kita cek di outrouter. Endpoint akan jalan yang ini, yaitu upload dengan method post. Dan di sini tadi request body-nya namanya avatar. Nah, dan juga di sini dia butuh untuk token untuk autentifikasinya. Nah, ini kita coba buka lagi. Nah, sini kita bisa gunakan try and catch. Jika terjadi error, kita log saja errornya apa. Error. Kemudian yang try-nya. Di try-nya sendiri kita ambil dulu untuk token. Const token sama dengan await async storage titik get item, ambil token, kemudian const data. Nah, di sini kita coba ambil responnya juga, karena di outputnya nanti di sini itu ada respon berupa data dari usernya yang kita bisa update di dalam dispatch kita. Di sini data sama dengan await custom fetch titik methodnya post, kemudian URL-nya /out/upload. Nah, kemudian data yang perlu kita upload yaitu berdasarkan variabel form datanya. Nah, kemudian konfigurasinya kita masukkan tokennya di headers, authorization, barrier, token. Oke, kemudian kita coba ambil juga untuk data yang kita terima di sini, kita masukkan ke dalam dispatch-nya. Sini dispatch, dalam kurung, update, outstate, update state-nya kembali supaya nanti di sini otomatis ke update juga gambarnya, yaitu profile. Datanya ambil dari data titik user, kemudian pendingnya, pending bernilai false. Seperti ini sudah aman, dan kita buat finally-nya. Nah, finally supaya kita bisa atur loadingnya bernilai false supaya tidak loading terus. Sini finally loading, set loading jadi false. Sudah aman. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang loadingnya di sini, di touchable opacity-nya. Nah, di touchable opacity kita buat kondisi baru, ya jika loading maka kita tampilkan di sini activity interceptor. Kita kasih size-nya large, dan untuk color-nya kita pakai saja color primary. Colors titik primary. Kemudian di sini kita buat else. Selain itu kita bisa cut yang ada di sini masuk ke sini, dan kita hapus kurung awalnya 1. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba testing berhasil atau tidak. Kita klik update-nya, kita klik di sini. Oke, ada yang salah, kita cek di terminal. Nah, ini access error, network error. Kita cek dulu untuk networknya, kayaknya ada yang salah. Oke, setelah beberapa lama saya cari errornya di mana. Nah, ternyata di sini untuk Axios sendiri kita harus masukkan untuk content type-nya, karena di sini kita masukkannya berupa file. Di sini content
type, atau kita bisa cek di dokumentasi dari Axios. Form data. Jadi untuk masukkan filenya itu di headernya harusnya kita masukkan untuk content type-nya. Nah, seperti ini. Multipart form data. Karena nanti kalau kita tidak masukkan, dia cuman berupa teks yang masuk, bukan berupa file. Jadi kita harus masukkan ini juga harusnya. Nah, ini kita coba testing sekali lagi, dan di sini di out controllernya ada perubahan di bagian bio. Itu masukkan user.bio. Kita coba testing. Kita ganti gambarnya. Kita klik. Nah, loading dulu. Habis itu kalau sudah selesai loading, dia akan tampilkan gambarnya sesuai dengan yang ada di sini nantinya. Yang ini. Ini memang agak lama prosesnya. Nah, setelah selesai, tampilkan gambarnya sesuai yang kita perintahkan di sini. Jadi loading dulu. Tunggu loadingnya selesai, habis itu tampilkan gambarnya. Nah, tapi kalau gambarnya tidak ada, kita tampilkan yang ini. Yaitu berdasarkan username kita, 2 kata dari username kita. Atau 2 hurufnya dari username kita. Nah, kemudian tadi di sini ya, jadi kita mulai dulu dari pengambilan gambarnya menggunakan Launch Image Library Async dari Image Picker. Kita ambil berupa gambar dengan quality 1. Kemudian di sini jika terjadi cancel berarti kita tidak return apapun. Dan kita ambil data dari asetnya, yaitu index ke 0, karena data di sini berupa array. Jadi kita ambilnya dari index ke 0, yaitu objek dari image-nya. Nah, kemudian nanti di sini kita coba atur loadingnya, jadi melakukan loading dulu. Kemudian kita masukkan semua data kita masuk ke dalam form data, yaitu untuk inputan avatar. Kita masukkan URI-nya, yaitu alamat dari file kita. Kemudian tipenya, dia image tipe JPG, JPEG, dan lain-lain. Kemudian name-nya, nama dari filenya, as many. Kemudian di sini kita gunakan try and catch. Kita ambil tokennya dulu, kemudian kita jalankan endpoint dari backend-nya. Nah, setelah itu kita update storage-nya, yaitu update outstate. Kita ganti profilnya dari profil baru dengan gambar yang baru. Kemudian di sini cache-nya jika terjadi error. Dan di sini set loading false supaya kita hentikan fitur lagi loadingnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk upload file yang kita buat di dalam React Native-nya menggunakan Image Picker. Di video berikutnya kita akan balik dulu untuk backend-nya, yaitu akan kita buat fitur backend dari fitur chat kita ini, seperti detail dari chatnya dan juga pengiriman dari pesannya. Jadi jika yang tanyakan, saya akan masuk dulu Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.